Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap untuk materi yang luar biasa ini, yakni tentang etika bertamu. Dan kita akan membahas materi ini dengan 5 orang yang luar biasa. Yang ke-1, etika bertamu oleh Bilqis, Ade Maryani Hasan, dan membiasakan akhlak bertamu oleh Teguh, dan hikmahnya oleh Puput. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya akhlak bertamu. Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Bertamu tentu ada maksud dan tujuannya, antara lain menjenguk yang sedang sakit, dan ngobrol-ngobrol biasa, membicarakan bisnis, membicarakan masalah keluarga, dan sebagainya. Dan tujuan utama bertamu menurut Islam adalah menyambung persaudaraan, menyambung persaudaraan dan silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya bagi saudara-saudara senasab, tapi juga saudara seiman atau saudara seiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menyambung hubungan baik dengan orang tua, saudara, kaum kerabat, dan orang-orang mukmin yang lain. Terima kasih. Setelah membahas tentang pengertian bertamu, sekarang kita akan membahas tentang etika bertamu. Dalam bertamu, ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain etika bertamu yang pertama adalah meminta izin masuk maksimal 3 kali. Jadi apabila kita itu ingin bertamu atau berkunjung ke rumah seseorang, maka kita itu harus meminta izin terlebih dahulu. Contohnya seperti mengetuk pintu terlebih dahulu. Dan itu harus mengetuk pintu maksimalnya 3 kali. Apabila dalam 3 kali ketukan pintu tuan rumah tidak keluar dari rumah, maka kita harus menunda kunjungan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 28 yang artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Selain dari Quran Surat An-Nur ayat 28, ada juga hadis yang meriwayatkan tentang bertamu, yaitu hadis riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tak izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan, maka masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, etika bertamu yang kedua adalah berpakaian yang rapi dan sopan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Selanjutnya, poin ketiga dari etika bertamu adalah memberi isyarat dan salam ketika datang. Jadi apabila kita bertamu ke rumah seseorang, maka hendaknya kita itu harus memberikan isyarat seperti ketukan pintu dan juga salam ketika kita datang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 27 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum izin dan memberi salam terhadap penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Selanjutnya, poin keempat dari etika bertamu adalah jangan mengintip ke dalam rumah. Jadi apabila kita bertamu ke rumah seseorang, kita itu sudah mengetuk pintu, sudah mengucapkan salam, tetapi si tuan rumahnya itu tidak kunjung keluar dari rumahnya. Kita kan biasanya penasaran, kenapa dia tidak keluar-keluar. Biasanya ada saja orang yang selalu mengintip melalui jendela atau celah-celah yang ada di rumah tersebut.
Seharusnya kebiasaan itu tidak dilakukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, ada seorang lelaki yang mengintip dari sebuah lubang pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu beliau sedang menyisir rambutnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika aku tahu engkau mengintip, niscaya aku colok matamu. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk meminta izin itu adalah karena untuk menjaga pandangan mata. Hadis riwayat Bukhari. Etika bertamu selanjutnya, yaitu yang kelima, memperkenalkan diri sebelum masuk. Artinya, apabila tuan rumah tidak mengetahui atau tidak kenal, hendaknya tamu memperkenalkan diri secara jelas, terutama saat bertamu pada malam hari. Yang keenam, yaitu tamu laki-laki dilarang masuk apabila tuan rumah hanya seorang perempuan. Artinya, apabila perempuan di rumah sendirian, hendaknya tidak memberi izin tamu laki-laki untuk masuk, karena dapat membahayakan diri sendiri, dan oleh sebab itu cukup ditemui di luar saja. Yang ketujuh, duduk dan masuk dengan sopan. Artinya, apabila tuan rumah sudah mempersilahkan untuk masuk, tamu hendaknya masuk dan duduk dengan sopan di tempat yang telah disediakan, dan membatasi diri dan tidak melihat kemana-mana secara bebas. Yang kedelapan yaitu menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Artinya, apabila tuan rumah memberikan jamuan, kita harus menerimanya dengan senang hati. Apabila tamu tidak menyukai jamuan tersebut, hendaknya berbicara dan berterus terang apabila ia tidak menyukainya, dan membaca basmalah sebelum makan. Yang selanjutnya tentang etika bertamu adalah yang nomor 9, maknalah dengan tangan kanan apabila yang terdekat dengan memilih. Islam telah memberi tuntunan bahwa makan dan minum bendaknya dilakukan dengan tangan kanan, tidak sopan dengan tangan kiri kecuali tangan kanan berhalangan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan saat bertamu saja, melanjutkan dan suasana baik di rumah sendiri maupun di rumah orang lain. Nomor 10, bersihkan piring, jangan dibiarkan sisa makanan bereceran sementara ada orang yang merasa malu apabila piring yang habis digunakan untuk makan tampak bersih. Tidak ada makanan yang tersisa padanya, mereka khawatir dinilai terlalu lahap. Islam memberi tuntunan yang lebih bagus, tidak sekedar mengikuti perasaan manusia yang terkadang keliru. Tamu yang menggunakan piring menikmati hidangan tuan rumah, hendaknya piring tersebut bersih dari bisa makanan, tidak perlu menyisakan makanan pada piring yang bekas di pakainya, terkadang menimbulkan rasa jijik bagi yang melihatnya. Nomor 11, segeralah pulang setelah selesai urusan. Kesempatan bertamu, tempat dapat digunakan untuk membicarakan bagi permasalahan hidup, namun demikian pembicaraan harus dibatasi tentang permasalahan penting saja sesuai tujuan. Berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membiasakan akhlak bertamu. Membiasakan akhlak bertamu merupakan kebiasaan yang positif dalam kehidupan masyarakat. Dengan membiasakan bertamu atau berkunjung, maka apabila ada masalah akan segera terselesaikan. Selain itu bisa juga untuk memperkuat tali silaturahmi. Al-Quran memberikan isyarat yang tegas tentang betapa pentingnya setiap orang bertamu
setiap tamu harus berusaha menahan segala keinginannya dan kehendaknya, dan apabila kegiatan bertamu telah selesai, maka seorang yang bertamu harus meninggalkan kesan baik dan menyenangkan bagi tuan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah bertamu. Yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran kepada orang lain dan menjauhi sikap paksaan, kekerasan, dan intimidasi terhadap tujuan dan maksud baik kedatangan, tetapi juga dalam tindak laku dan pergaulan dengan sesama manusia harus terhindar cara-cara paksaan dan kekerasan. Yang kedua, dengan bertamu seseorang mempertemukan kesamaan atau kesesuaian sehingga terjadi persahabatan dan kerjasama. Dalam menjalankan kehidupan dengan bertamu, seseorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan terhadap sesamanya. Yang ketiga, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat.